apa? Sahabat dekatnya, muridnya, namanya Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Mawardi menyebutkan qala Al-Muzani qala Syafi'i. Berkata Muzani, berkata Syafi'i. Mas'alatun, masalah apa? Misalnya masalah air. Qala Al-Muzani qala Syafi'i. Tentang wudu, qala Al-Muzani qala Syafi'i. Tentang tayamum, qala Al-Muzani qala Syafi'i. Begitu seterusnya. Jadi seorang ulama di masa dahulu mereka melahirkan para ulama. Imam Ibnu Qayyim seorang ulama besar, dan dia murid seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Sayyidul Khatir? Ra'aitul istighal bil fiqhi wa sima'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Nah, ini yang dapat hadiah ini karena cukup sulit ini. Ya, sulit bagi anak-anak SMP. Tapi kalau anak SMA insyaallah enggak. Ayo dapat hadiah nih, siapa yang bisa? Ibnu Qayyim mengatakan, ra'aitul istighal bil fiqhi wa sima'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa an yamzuja bir raqa'iq wan nadhar fi siyaris salafis salih. Yalla ikhwan, kelas 3. Kelas 3 berapa kelas? Yalla. Rais li fasli al-alif. Siapa? Ketua kelas alif. Masmuk Faiz Fairuz, yalla Fairuz. Tarjim hadhihi al-ibarah wa idza wajadta tajid hadiah biidznillah. Dapat hadiah. Enggak bisa. Ya Allah, rais lepas bil ba. Man Masmuk Surya Ardi, ya Allah Ardi. Anta rais. Tarjim hadhihi al-ibarah. Ra'aitul istighal bil fiqhi wa sima'il hadith la yakad yakfi fi salahil qalb illa an yamzuja bir raqa'iq wan nadhar fi siyar as-salaf as-salih. Ma tajid? Yalla. Al-jim. Fasal jim. Man raisuh? Siapa ketuanya? Woi. Man rais? Siapa namanya? Firza. Yalla Firza. Tarjim ya Firza. Anta akhir wahid. Maafi? Baik. Nah, perhatikan. Ini indah perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, ra'aitul istighal. Saya melihat al-istighal bil fiqhi, menyibukkan diri dengan fiqih. Mulia apa tidak? Mulia. Nabi mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah pahamkan dia dalam agama, belajar fikih dia. Tapi ternyata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saya melihat orang yang disibukkan dengan fikih dan mendengarkan hadis tidak cukup untuk memperbaiki hati kita. Tidak cukup untuk menata hati kita. Tidak cukup untuk mendatangkan manajemen yang sempurna untuk hati kita. Ya, jadi kalau cuma paham fikih dan mengerti terhadap hadis itu belum cukup.
illa ayyamzuja birraqa'iq, kecuali dia masukkan itu semua, kecuali dia lumuri itu semua dengan pembahasan-pembahasan raqa'iq, pembahasan-pembahasan yang bisa melembutkan hati kita, pembahasan-pembahasan yang bisa menyentuh hati kita, wan nazar fi siyaris salafis salih, dan melihat tentang kisah-kisah sejarah hidup orang-orang salafus salih. Dan orang salafus salih yang paling utama siapa? Siapa? Rasul salaf siapa? Ketuanya orang salaf siapa? Nabi SAW. Kenapa demikian ikhwan? Karena dengan mempelajari sejarah-sejarah mereka itu bisa menyentuh hati kita, bisa melembutkan hati kita dan mencairkan hati kita. Bagaimana perjuangan Nabi SAW? Dengan mempelajari sejarah perjuangan Nabi, wallah, bertambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Bagaimana pengorbanan, perjuangan yang dilakukan oleh Nabi untuk kita selaku umatnya, perjuangan yang seakan-akan tidak pernah tergambar oleh benak kita, dan itu dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak sempurna kecintaan kita kepada Nabi SAW sampai kita mengerti akan sejarah-sejarah Nabi. Dengan mengerti sejarah Nabi itu bisa meluluhkan hati kita, bisa mencairkan hati kita. Suatu ketika Nabi pernah berada di dekat Ka'bah. Datang orang-orang Quraisy, ikhwan, membawa ari-ari unta, masih berdarah-darah. Ya, unta disembelih, kemudian dikeluarkan ari-arinya. Mereka bawa unta yang telah disembelih tadi dan mereka keluarkan ari-arinya, itu isi perut itu. Mereka bawa dan mereka menuju ke dalam Ka'bah, dekat area Ka'bah itu, Masjidil Haram. Kemudian mereka jumpai Nabi SAW sedang salat di situ, dan di situ ada beberapa orang sahabat. Bahkan di situ ada putrinya Fatimah Az-Zahra. Mereka bawa ari-ari unta itu, mereka angkat, kemudian mereka letakkan di pundak Nabi SAW yang Nabi sedang sujud ketika itu. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu karena jumlah para sahabat sangat masih sedikit. Tidak ada perlawanan para sahabat. Sahabat hanya bisa melihat Nabi SAW sedih. Mereka perhatikan perbuatan orang-orang Quraisy yang mereka perlakukan kepada Nabi SAW. Tapi mereka bisa apa ketika itu? Mereka tidak punya kekuatan dan mereka tidak punya senjata. Nabi belum punya kekuatan dan belum memiliki orang-orang yang banyak mengikutinya. Dan datanglah anaknya Fatimah Az-Zahra. Lalu dia dorong ari-ari unta itu dari pundak ayah yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu seluruhnya adalah kepedihan yang dirasakan oleh Nabi dari orang-orang Quraisy, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi ini, timbullah di dalam jiwa kita ini kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kita melihat orang tua bekerja pagi, berangkat, mungkin jualan, mengeluarkan keringat. Yang orang tuanya mungkin kerjanya kerja bangunan, dia mengangkat pasir, dia mengangkat semen, dia mengangkat batu bata, berjam-jam keringat, terik matahari. Kalau sang anak melihat dan mengerti perjuangan orang tuanya, dia akan berbakti kepada orang tuanya. Apalagi pengorbanan Nabi SAW, pengorbanan yang paling sempurna untuk umatnya, pengorbanan yang paling besar untuk umatnya, yang tidak ada pengorbanan siapapun untuk seseorang seperti pengorbanan Nabi SAW untuk umatnya. 13 tahun, para sahabat sudah hampir tidak sabar. Para sahabat, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang ya Rasulullah? Nabi mengatakan dan Allah sebutkan, ala inna nasrullahi qarib. Sabar, 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 pertolongan Allah sangat dekat. Ini yang akan menyempurnakan penataan hati kita. Jadi Imam Al-Qayyim mengatakan, sekedar mempelajari fikih, sekedar mempelajari hadis belum cukup untuk menata hati kita menjadi hati yang lebih baik, menjadi hati yang lebih sempurna,
menjadi hati qalbun munib. Tetapi dengan apa? Mempelajari sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sejarah kaum salaf, dan ketua kaum salaf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat ini ya, perkataan siapa tadi? Imam Ibnul Jauzi. Murid siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian Ibnu Hazm, ini perkataan yang terakhir yang kita sebutkan. Setelah itu nanti kita masuk ke dalam ahamiyah, pentingnya belajar sirah Nabawi. Perkataan Imam Ibnu Hazm banyak sebenarnya. Kalau kita sebutkan satu persatu, ini mungkin berbulan-bulan juga tidak akan habis. Tapi kita cukupkan sampai sini insyaallah. Perkataan Imam Ibnu Hazm, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wal Nihal. Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wal Nihal. Beliau mengatakan rahimahullah, inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiquhu darurah wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jizatun ghair siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Siapa bisa mengartikan? Ini belum ada dapat satu pun nih. Ini agak mudah nih dari yang sebelumnya. Inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiquhu darurah wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah haqqan falau lam takun lahu mu'jizah ghairu siratihi lakafa. Anta masmuka ya akhil karim. Ini. Ayo, anta masmuk. Hisam, yalla Hisam. La ta'rif? Aywa. Yalla, ma ya'lam, ma ya'rif. Ma yadri. Anta masmuk, anta mustaqam. Aywa, sahibun nadhara, yang berkacamata. Kelas berapa? Sabi'. Aywa. Thamin. Yalla. Tarjim hadhihi al-ibara. Qaulu Imam Ibn Hazm. Inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiquhu darurah wa tashhad lahu bi annahu Rasulullah haqqan falau lam takun lahu mu'jizah ghair siratihi lakafa. Yang lain lagi itu yang antum yang pakai kacamata. Siapa nama antum? Raihan, yalla Raihan. Tarjim hadhihi al-ibara. Ibara sahlah muyassara insyaallah. Wa al-kalimat allati توجد فيها ما في خفية كلها ظاهرة. Tidak ada yang kalimat-kalimat tersembunyi, semuanya jelas. Yallah Ustaz Salih. Siapa nama yang biasa itu? Yang siapa? Ketua OSIS ya? Siapa? Mana? Yallah Aqil. Aina anta ya Aqil? Aina takhtabi? Tarjim ya Aqil. Inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiquhu darurah. Atau tasdiqahu darurah. Ma tadri? Ayo. Baik, berarti enggak ada dapat hadiah nih, Pak Santa. Inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang mentadabburinya,
maka memastikan dia langsung mempercayai Nabi SAW itu sudah secara pasti, itu sudah secara emergensi. Karena nggak ada perjuangan orang yang seperti itu untuk orang-orang yang dicintai. Dari perjuangan Nabi saja kita tahu bahwa Nabi itu tidak berdusta atas kenabiannya. Kalaulah Nabi SAW misalnya ada yang mengatakan Nabi tidak benar itu, Muhammad tidak benar seorang Nabi, seperti orang Quraisy di masa dahulu tidak percaya kepada Nabi. Makanya ketika Sulhul Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah itu kan dibuat di situ min Muhammad Rasulillah, perjanjian yang ditandatangan oleh siapa? Oleh Nabi. Yang ditulis oleh juru tulisnya. Ditulis di situ perjanjian-perjanjian itu diawali dengan ucapan apa? Min Muhammad Rasulillah. Dari Muhammad utusan Allah. Apa kata orang Quraisy? Ganti ini kata orang Quraisy. Kami nggak percaya kamu seorang nabi. Kalau kami percaya kamu seorang nabi, nggak usah terjadi begini-begini. Kami menolakmu karena kami nggak percaya. Jadi ganti min Muhammad Rasulillah diganti dengan apa? Min Muhammad bin Abdullah. Tetapi kalau seseorang membaca sejarah Nabi dan hatinya masih bersih, hatinya masih ingin kebaikan-kebaikan, maka pasti dia langsung percaya seorang Nabi yang benar ini. Tidak mungkin ada seorang yang berkorban ternyata dia berdusta tapi pengorbanannya seperti itu. Tidak ada. Seperti yang saya sebutkan tadi, belum lagi pengorbanan Nabi dalam perang Uhud. Nabi terluka, tembus pipinya oleh anak panah dan patah gigi gerahamnya. Tidak mungkin seorang yang berdusta seperti ini pengorbanannya, ikhwan. Orang yang bisa melakukan pengorbanan yang begitu besar itu adalah orang yang jujur. Jadi orang yang mengerti sejarah Nabi dan dia mentadabburinya, pasti dia langsung percaya kepada Nabi. Ini adalah apa? Wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah haqqan, dan dia langsung bersaksi bahwa Nabi itu seorang utusan Allah yang hak. Falau lam takun lahu mu'jizah, kalau Nabi itu tidak punya mukjizat kecuali sejarahnya, maka sudah cukup membuktikan segala-galanya. Jadi gak ada misalnya mukjizat Nabi, gak ada nih mukjizat Nabi, kecuali Nabi hanya melakukan perjuangan-perjuangan, kecuali Nabi SAW menjalani kehidupan dengan pengorbanan-pengorbanan. Itu semua sudah cukup menyediakan bukti bahwa Nabi itu seorang Nabi. Tidak akan mungkin berdusta. Seperti itu pengorbanannya dan disaksikan oleh seluruh manusia itu. Apalagi pengorbanan Nabi itu didukung dengan mukjizat. Apa mukjizat yang paling tinggi? Al-Quran. Tidak mungkin Nabi membuat Al-Quran itu. Nabi saja al-ummi, la yaktub wa la yaqra. Nabi tidak bisa menulis dan Nabi tidak bisa membaca. Sama dalam peristiwa Hudaybiyah itu juga. Jadi ketika orang Quraisy bilang begini, kami tidak percaya kamu ini Nabi Muhammad. Jadi ini kamu hapus ini. Min Muhammad Rasulillah, kamu ganti. Dengan apa? Min Muhammad bin Abdullah. Surat ini ditulis oleh Muhammad, anak daripada Abdullah. Begitu Nabi menyuruh tukar kepada Ali, tukar ya Ali kata Nabi, atau hapus ya Ali, atau kama qala Rasulullah. Ali tidak mau. Saya tidak mau ya Rasulullah. Engkau ini seorang Nabi, mesti dibuat di situ min Muhammad Rasulillah. Nabi berkata hapus wahai Ali. Begitu Ali tidak mau menghapusnya karena Ali ingin tetap tertulis di situ Rasulullah, karena Nabi ini seorang Nabi. Artinya jangan mau-mau dong kita disuruh oleh mereka orang Quraisy. Tapi lihat, Ali bukan berarti dia membangkang kepada Nabi SAW. Tidak, Ali tetap ingin tertulis di situ Rasulullah, karena ini memang seorang Rasul. Tapi begitu Nabi menyuruh hapus wahai Ali, Ali tidak mau ketika itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi yang menghapusnya. Tapi Nabi bertanya dulu, mana bacaan Muhammad Rasulullah itu mana? Ditunjukkan kepada Nabi, maka dihapus dengan tangannya oleh Nabi SAW. Karena Nabi tidak tahu. Tidak mungkin Nabi bisa membuat Al-Quran, bahwa Nabi itu seorang ummi.
Maka Al-Quran adalah mukjizat. Di samping itu Allah menantang orang-orang Quraisy itu. Bagi mereka yang menuduh Al-Quran dibuat oleh Muhammad, padahal Muhammad la yaktub wa la yaqra, seorang yang tidak bisa baca tulis, ditantang oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan mendatangkan seutuh seperti Al-Quran, jangankan mendatangkan satu surat seperti Al-Quran, satu ayat datangkan saja kalau berani. Tapi ada yang bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Kalau kalian tidak bisa membuat seperti Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surat seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, ajak itu konco-konco kalian semuanya. Dengan siapa kalian berserikat, ajak. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, kalau kalian betul-betul benar dugaan kalian bahwa kalian memberikan tuduhan kepada Muhammad, dia yang membuat Al-Quran ini. Muhammad seorang manusia, seharusnya kalian bisa juga mendatangkan Al-Quran. Ketika Muhammad bisa membuat Al-Quran, kalian seharusnya bisa juga, karena sama-sama orang Arab. Ternyata tidak bisa. Satu Al-Quran tidak bisa, satu surat tidak bisa. Jangankan satu Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat pun mereka tidak bisa. Kalaulah tidak ada mukjizat yang diberikan kepada Nabi, banyak mukjizat Nabi. Kalau tidak ada mukjizat yang menandakan, yang menunjukkan Nabi ini seorang Nabi, tidak ada mukjizat kecuali sejarahnya saja, itu sudah cukup bagi kita membenarkan Nabi itu seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham sampai di situ ya? Sebagian perkataan kaum salaf terhadap mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Baik, dengan singkat saja kita sampaikan ahamiyah, pentingnya kita mempelajari siratun nabawi, sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa ikhwan, sejarah hidup Nabi itu bagian daripada agama. Bayangkan, sejarah hidup Nabi itu bagian daripada apa? Agama. Dan itu bagian besar daripada agama. Kenapa? Kalau kita perhatikan, pertama Allah mengatakan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa artinya? Ini mudah ini. Mudah ini, enggak usah dikasih hadiah. Apa artinya? Anta Fairuz Masmuk Hisham, ya Allah Hisham. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayo, wa ma yantiqu, wa ma ayo, yantiqu 'anil hawa, tidaklah Muhammad itu yantiqu, nataqa, takallama, tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan dia wahyu yang Allah turun. Baik. Kehidupan Nabi pasti perbuatan Nabi. Kehidupan Nabi pasti ucapan Nabi. Kehidupan Nabi pasti sifat Nabi. Kehidupan Nabi pasti bentuk Nabi SAW. Tidak lepas dari situ. Ini semua dijadikan oleh Allah Taala mubayyinan lil Quran, sebagai penerang Al-Quran. Artinya apa? Sejarah Nabi itu secara tidak langsung menjadi penerang-penerang Al-Quran. Penting gak itu? Penting. Ya, jadi pertama kita mesti tahu bahwa sejarah Nabi ini memiliki cakupan yang besar dalam agama. Kenapa demikian? Ini dia pentingnya kita belajar sejarah itu. Karena sejarah Nabi itu tidak lepas dari perbuatan Nabi. Sejarah Nabi itu tidak lepas dari ucapan Nabi. Sejarah Nabi itu tidak lepas dari akhlak Nabi. Sejarah Nabi itu tidak lepas dari sifat postur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan itu semua dijadikan sebagai mubayyinan lil Quran, penerang Al-Quran. Artinya apa? Kalau tidak mengerti kita sejarah-sejarah Nabi, kalau kita tidak mengerti perbuatan Nabi, tak mengerti kita sabda-sabda Nabi, tak mengerti kita sifat-sifat Nabi, sulit bagi kita memahami Al-Quran. Berarti apa? Pentingnya belajar sejarah. Pentingnya belajar sejarah. Sejarah di antara wasilah untuk memahami Al-Quran. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu dzikra wahai Muhammad. Apa dzikra di sini? Al-Quran. Barakallahu fiik. Wa anzalna ilaika dzikra. Afwan, akhta'ta, laisa Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra. Apa dzikra di sini? Dzikra ada dua disebutkan dalam ayat ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ustaz ulangi, yang Allah sebutkan dua di sini adalah perkara yang diturunkan. Ada dua perkara diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa anzalna, dan kami turunkan kepadamu, pertama az-zikra litubayyina lin-nas, agar dengan zikra itu engkau terangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Perkara yang kedua. Sekarang saya tanya, apa yang Allah turunkan yang pertama dan apa yang Allah turunkan yang kedua? Siapa tahu? Yang pertama apa? Akhta. Yang pertama di situ adalah ahaditsun nabawiyah, hadis-hadisnya Nabi SAW. Dan itulah sejarah-sejarah hidup Nabi. Karena kita sebutkan tadi, sejarah hidup Nabi itu tidak lepas dari perbuatannya, dari ucapannya, dari sifatnya, dan itulah hadis. Karena hadis itu tidak hanya perkataan Nabi, tetapi perkataan itu satu sisi daripada hadis Nabi SAW. Karena hadis itu adalah ma'udifa ilan Nabi min qawlin au fi'lin au sifatin khuluqi au khalqi, yang disandarkan kepada Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, sifat Nabi, khulqi au khalqi, sifat yang berbentuk akhlak Nabi atau yang berbentuk postur Nabi SAW. Tidak lepas dari sejarah itu. Dan Allah katakan, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu dzikra, maksudnya ahaditsun nabawiyah, hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi, yang tersandarkan dari kehidupan Nabi, litubayyina linnas, agar dengan hadis itu wahai Muhammad kamu terangkan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang kedua di sini? Al-Quran. Makanya kalau kita belajar tafsir, siapa di sini kajian tafsir? Ada ya? Ustaz apa? Samsul Rijal. Nah, kita akan mendapatkan apa? Tafsir itu ada macam-macamnya. Ada anwa' li tafsir. Kita akan mendapatkan tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Banyak. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Apa tafsirannya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wailul lil mutaffifin. Apa tafsirannya? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Was sama'i wat tariq, wa ma adraka mat tariq. Apa tafsirannya? An-najmus tsaqib. Itu tafsirul Quran bil Quran. Kemudian kita mendapatkan apa? Tafsirul Quran bil hadits sahih. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis sahih. Dan tidak lepas dari sejarah itu. Kami turunkan hadis kepadamu wahai Muhammad,
agar dengan hadis-hadis itu kami terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Berarti mempelajari sirah-sirah nabawi di antara fungsinya li fahmil Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami agama. Jadi bukan hanya sekedar kisah-kisah tanpa ada manfaatnya, ikhwan. Bukan sekedar kisah-kisah tanpa ada faidah-faidahnya. Wallahi faidahnya besar. Dan di samping itu adalah ibadah. Ini dia. Jadi untuk mempelajari agama, untuk memahami agama ini, kita tidak akan bisa lepas dari peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh. Banyak agama itu dipahami lewat peristiwa-peristiwa, lewat kisah-kisah. Jadi terkadang Nabi itu mengajarkan hukum, menerangkan hukum tidak hanya ketika kajian di masjid, tapi lewat peristiwa-peristiwa. Banyak yang bisa kita pahami. Salah satu contohnya peristiwa Khaybar. Penaklukan Khaybar itu, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ kena racun ya. Nabi di situ kenapa? Kena racun. Atas pemberian hadiah seorang wanita Yahudi, dia berikan kambing yang telah dibakar, kemudian dia siram racun, dan racun disiram dibanyakkan di bagian pahanya karena dia tahu bahwa Nabi sangat suka makan kambing di bagian pahanya. Maka dia siram di situ banyak-banyak dan dia berikan hadiah kepada Nabi, dan diterima oleh Nabi dan dimakan oleh Nabi dan para sahabat. Begitu Nabi mulai mencicipinya, malaikat Jibril turun mengabari Nabi SAW bahwa ini kambing sudah dikasih racun. Spontan Nabi berkata kepada para sahabatnya, apa kata Nabi? Irfa'u aydiyakum fa innaha masmuma. Angkat tangan-tangan kalian wahai sahabat, kambing ini telah disiram racun. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, fa innahu akhbaratni, sesungguhnya Jibril telah memberikan aku kabar, fa innaha masmumah, kambing ini telah diberi racun, kata Nabi SAW. Diriwayatkan dalam hadis Bara bin Azib, ada sahabat yang mati. Tak lama setelah itu Nabi berjumpa dengan itu wanita, dan Nabi mengatakan, kenapa engkau lakukan itu, kata Nabi kepada wanita ini. Apa kata wanita itu? Saya ingin tahu apakah engkau ini seorang Nabi yang jujur atau tidak. Kalau engkau seorang Nabi yang jujur, engkau tidak akan mati. Kalau ternyata engkau berdusta sebagai seorang Nabi, maka engkau akan mati memakan itu racun, wahai Muhammad. Tapi Nabi SAW kal bashar, seperti manusia, bisa sakit, bisa sedih, bisa gembira, bisa tertawa. Dan Nabi beberapa kali diberikan ujian sakit oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika itu tidak ada racun itu memberikan pengaruh ke tubuh Nabi. Kenapa? Karena risalah Islam belum sempurna. Tidak mungkin Nabi wafat sementara Islam belum sempurna. Tetapi setelah Islam sempurna, racun yang tadi yang pernah diminum oleh Nabi atau dicicipi oleh Nabi di Khaybar kembali menggerogoti tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para ulama? Liya'laman nas annahu bashar. Kenapa Nabi bisa makan karena racun? Agar manusia tahu bahwa Nabi ini manusia seperti bashar. Bisa sakit, bisa sedih, bisa senang, bisa gembira. Apa yang berlaku? Hukum bagi manusia berlaku bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah-sejarah yang bisa kita petik ini, bahwa tidak boleh Nabi itu diangkat derajatnya kepada derajat ketuhanan. Apalagi Nabi tidak mengetahui yang gaib, Nabi tidak mengetahui yang tersembunyi. Siapa yang mengabari kepada Nabi bahwa ini telah diberi racun? Jibril. Kalau tidak diberitahu oleh malaikat Jibril, apakah Nabi tahu? Tidak. Nabi tidak tahu yang gaib, apalagi selain Nabi. Ini dari mana kita ketahui? Di antaranya dari kisah-kisah.
Wallahi banyak manfaat-manfaat daripada kisah-kisah itu. Banyak. Kalau ingin kita sebutkan dan kita petik satu persatu, kisah peristiwa Khaybar itu sangat banyak. Jadi bahkan sebagian hukum bisa kita pahami dari situ. Makanya orang yang tidak mengerti sejarah-sejarah Nabi akan banyak dia tidak paham terhadap hukum-hukum Islam. Maka pentingnya belajar sejarah itu karena lewat sejarah-sejarah kita memahami hukum-hukum di dalam agama kita ini. Nah, ini ikhwan, sampai di sini insyaallah ahamiyah ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktu sudah habis. Dan kepada Allah Taala kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari sejarah-sejarah hidup Nabi SAW, dan dengan itu akan timbul kecintaan yang tulus dari dada kita, dari hati kita biiznillah, kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kepada Allah kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi SAW kelak di padang mahsyar. Wassallallahu wasallam baraka wa ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.